Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Salam. Jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen hari ini. Tema kita hari ini adalah pohon ara. Kitab terambil dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Mari kita berdoa. Diberkatilah perenungan Bapa hari ini dengan berkat Bapa. Berikan iman yang kokoh dalam mengikut jalan-jalan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
betapa kecewanya ketika Tuhan Yesus kondisi lapar dengan murid-muridnya. Maka dilihat oleh Tuhan Yesus ada pohon ara yang daunnya bagus. Tetapi ketika semakin dekat didatangi sampai kepada pohon ara itu, dan pohon ara itu tidak berbuah, lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan sampai mendalam ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sulit untuk dimengerti. Tapi kalau kita renungkan sampai dalam ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukti bahwa pohon ara setelah dikutuk oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk, itu sudah kering." Nah saudara, Tuhan Yesus sebenarnya mau berbicara kepada dua arah. Yang pertama kepada pohon ara. Yang kedua yang fokusnya adalah kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang fokusnya kita berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah murid-murid itu kalau sudah tinggal di dalam Kristus, Alkitab mengatakan, "Jikalau engkau tinggal di dalamku, dan engkau akan berbuah." Jadi saudara, yang pertama, pembelajaran kita berarti tinggallah di dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, pembelajaran yang kedua, bukan seperti pohon ara. Itu ada musimnya kalau berbuah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengenal kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang yang mengaku dan mengundang Yesus dalam dirinya, kehidupannya, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan menunggu musimnya untuk berbuah. Setiap hari, setiap saat kita itu harus berbuah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka daripada itu, yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Tuhan Yesus menuntut kepada murid-muridnya yang saat ini mengaku sebagai murid Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus menuntut kondisi musimnya, kondisi tidak musimnya akan dituntut oleh Tuhan. Maka daripada itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu dituntut Allah untuk berbuah. Ketika kita keberkatan, harus tetap berbuah. Ketika kita mengalami kebahagiaan, kita tetap harus berbuah. Ketika kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi lagi turun, baik turun perekonomian kita, baik turun segala kesehatan kita, mungkin kondisi sakit, tetaplah kita harus berbuah. Itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Sebab ada tuntutan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendalami firman Tuhan ini sampai seperti itu, berarti kita ini adalah murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, "Jikalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu, maka," saudara yang dikasihi oleh Tuhan, "segala perkara, tantangan dan persoalan itu bisa terlewati dengan pimpinan Roh Kudus." Maka daripada itu kita pasti bisa berbuah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita hanya melayani, jikalau kita hanya bisa menyembah Tuhan dalam kondisi keberkatan, itu sangat mudah. Jikalau umpamanya pada saat musimnya untuk melayani Tuhan, itu sangat mudah. Tetapi saudara, ketika Tuhan menuntut kita saat kita kondisi sakit, saat kita kondisi perekonomian tidak baik, ketika Tuhan menuntut untuk berbuah, menuntut untuk melayani, sanggupkah kita melayani? Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi setiap situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap setia melayani pekerjaan Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Diberkatilah perenungan Bapa
hari ini dengan berkat Bapa. Berikan kemampuan kepada kami. Jikalau kami ya Tuhan dalam kondisi sakit, dalam kondisi perekonomian tidak baik, ya Tuhan, untuk tetap setia untuk melayani, tetap setia beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tanganmu di hadapan Allah dan terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.